Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ferdiansyah Putra, NPM 380 kelas M. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang industri peternakan budidaya ayam broiler. Mengapa saya memilih industri ini? Alasan saya adalah karena ayam broiler memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, dengan bobot yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan siap dipotong atau dipanen pada usia muda karena memiliki kualitas daging yang berserat lunak. Nomor 1. Bagaimana tahapan produksi industri bisnis tersebut? Tahapan budidaya ayam broiler. Yang pertama yaitu menentukan lokasi kandang. Cara budidaya ternak ayam pedaging atau broiler yang pertama harus dilakukan adalah menentukan lokasi kandang. Disarankan memilih lokasi pembuatan kandang di tempat yang mudah dijangkau dan diakses transportasi. Namun, akan lebih baik jika kandang diusahakan berada di tempat yang tidak bising, jauh dari pemukiman penduduk hingga dekat dengan sumber air. Berikutnya yaitu membuat kandang. Ada dua jenis pilihan kandang yang dapat dibuat dan biasa dipilih oleh para peternak, yaitu kandang tanpa panggung dan kandang dengan bentuk panggung. Kandang tanpa panggung merupakan jenis kandang yang paling sering digunakan. Kandang berbentuk panggung biasanya membutuhkan biaya pembuatan yang relatif lebih mahal dan memiliki kelebihan yaitu mudah dibersihkan sehingga tidak kotor dan tidak berantakan. Tahapan berikutnya yaitu memilih bibit unggul. Dalam budidaya ternak ayam daging atau broiler, tahapan yang perlu dilakukan adalah pembibitan. Saat melakukan pemilihan bibit unggul ayam ras atau broiler, disarankan untuk memperhatikan beberapa hal seperti pilihan bibit yang memiliki gerakan yang aktif, sehat, dan tidak mengalami cacat atau kondisi sakit. Bibit harus memiliki tubuh yang bulat, gemuk, atau berisi. Bulu dari bibit ayam unggul tidak terlihat kusam, sehat, dan mengkilap, mata tajam, dan hidung juga bersih. Yang keempat yaitu melakukan pemberian pakan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, baik dari segi kandungan dan waktu pemberian pakan. Untuk sistem pemberian pakan, ayam broiler biasa makanan harus selalu tersedia dan tanpa batas sehingga kalian harus sering mengecek secara rutin ketersediaan pakan di dalam kandang. Untuk jenis pakanannya sendiri yakni berupa pelet, crumbles atau butiran pecahan dan bentuk tepung. Berikutnya yaitu melakukan pemeliharaan. Di 7 hari pertama, bibit ayam broiler unggul yang sudah dipilih harus dimasukkan ke inkubator atau bisa juga dengan cara diindukkan. Lalu minggu kedua, suhu inkubator bisa sedikit dikurangi dan untuk jenis pakan masih menggunakan jenis crumbles. Di minggu ketiga, bibit ayam broiler tidak lagi membutuhkan pemanas. Di minggu keempat, bulu-bulu ayam akan mulai terlihat tumbuh. Di saat itu juga kebutuhan pakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat daripada sebelumnya. Pada minggu kelima, sudah waktunya untuk melakukan pembersihan kandang secara rutin. Yang terakhir pada tahapan budidaya broiler adalah panen. Dalam proses ini bisa dilakukan dengan cara yang sistematik, di mana penangkapan ayam pendaging atau broiler yang siap dipanen diadakan secara bertahap. Ayam yang ditangkap secara bersamaan akan membuat kondisi ayam tidak baik. Hindari juga penumpukan ayam yang dipanen, karena dapat menyebabkan ayam broiler akan mati. Jika ayam sudah siap selesai panen dan siap dijual, ayam perlu ditimbang bobotnya ketika masih hidup, karena ayam broiler akan dijual per bobot ketika dia masih hidup, karena jika sudah mati, ayam broiler tidak ada harganya. Yang kedua yaitu faktor produksi. Apa saja yang mendukung kegiatan produksi pada industri bisnis tersebut dan jelas. Faktor tersebut adalah DOC. Sebelumnya selain DOC juga terdapat faktor pakan, vitamin, pemanasan, dan kematian. Akan tetapi faktor DOC inilah yang paling terpenting menurut para produsen ayam broiler. DOC sendiri merupakan singkatan dari Day Old Chicken yang menjadi kunci kesuksesan para peternak ayam. DOC merupakan anak ayam guna menjadi bibit dalam peternakan. Dengan memilih bibit unggul, tentunya pakan dan waktu panen akan menjadi efisien. DOC ayam broiler merupakan bibit ayam broiler yang berupa anak ayam yang berusia sehari. Soal ketiga yaitu tentukan total produksi industri bisnis yang saudara pilih dan jumlah tenaga kerja periode dapat dilihat
tabel sebelah kiri, total produksi 100 ekor dan jumlah tenaga kerja 10 tenaga kerja dapat diuraikan, yaitu total produksi yang dihasilkan pada periode pertama dalam kegiatan produksi industri budidaya ayam broiler pada saat jumlah tenaga kerja 10 orang, maka total produksi yang didapat yaitu sebanyak 100 ekor ayam broiler. Yang berikut soal yang keempat. Buatlah dan jelaskan pergerakan global TP, MP, dan AP apabila diasumsikan bahwa periode kedua sampai ke-6 tentang produksi dan jumlah tenaga kerja yang sudah saudara tentukan pada poin sebelumnya mengalami kenaikan masing-masing sebesar 15% dan 10% di setiap periodenya. Selanjutnya, pada periode ke-7 sampai periode selanjutnya, total produksi mengalami penurunan sebesar 10%, namun jumlah tenaga kerja tetap mengalami kenaikan sebesar 10%. Di sini dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Total produksi pada periode pertama 100, jumlah tenaga kerja 10 orang, marginal produk 0, average produk 10. Periode kedua bertambah 15%, jadi total produksi 115, jumlah tenaga kerja naik 10% menjadi 11, marginal produknya 15, average produknya 10,45 sampai ke periode ke-6. Dan pada saat periode ke-7 total produksi sebanyak 181 ekor, jumlah tenaga kerja tetap naik 10% yaitu 18, marginal produknya minus 20 dan average produknya 10,05. Dan di sini adalah ada kurva pergerakan dari kurva TP, MP, dan AP. Dapat dilihat di sini pada saat periode ke-6 total produksi paling banyak yaitu berada di kurang lebih di angka 200. Yang nomor 5 yaitu apa yang dimaksud keseimbangan produsen dan jelaskan konsep keseimbangan produsen pada industri bisnis yang saudara pilih. Pengertian keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen sendiri merupakan suatu kondisi pada suatu di mana produsen memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output. Keseimbangan produsen tersebut memperhatikan adanya asumsi dua faktor produksi variabel yaitu tenaga kerja dan modal. Selanjutnya, keseimbangan produsen budidaya ayam broiler saya sendiri yaitu menggunakan prinsip memproduksi ayam secara efisien dengan memaksimumkan tingkat produksi dan meminimumkan biaya. Maksudnya adalah meningkatkan produksi yang ditentukan dan mencari biaya yang paling murah untuk mencapainya sehingga terjadi efisien. Soal yang keenam adalah setiap industri bisnis pasti memiliki biaya produksi termasuk industri bisnis yang saudara pilih. Jelaskan konsep kurva MC, AC, AVC, dan AFC pada industri bisnis yang saudara pilih. Di sini MC yaitu marginal cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu produk tambahan. Average cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu produk dan dapat diperoleh dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah barang. Average variable cost adalah biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi. Average fixed cost adalah biaya tetap dibagi jumlah produksi untuk memproduksi sebuah unit. Yang ketujuh yaitu apa yang terjadi apabila industri bisnis yang saudara pilih mengalami DRTS. Apa itu DRTS? DRTS dapat diartikan sebagai skala menurun. Decrease return scale adalah skala produksi yang dimana penggandaan input untuk produksi menghasilkan penggandaan output produksi yang semakin menurun. Dapat diartikan juga bahwa jika penambahan satu unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari satu unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil yang menurun. Jika industri bisnis saya mengalami DRTS, yang harus saya lakukan adalah yang pertama, kita harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi produksi yang kita miliki. Contohnya seperti menggunakan teknologi yang dapat menggantikan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan harga jual produk. Yang ketiga, memperluas proses distribusi ke konsumen. Yang terakhir adalah memberhentikan kegiatan produksi untuk sementara waktu jika skalanya tetap menurun. Lanjut dari pasar. Soal yang ke-8, apabila dianalogikan industri bisnis yang saudara pilih masuk ke dalam pasar oligopoli, bagaimana kelebihan dan kelemahan yang diterima industri bisnis tersebut di pasar oligopoli?
Pasar oligopoli sendiri adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit untuk dibedakan. Nah, di sini kelebihan dan kelemahan yang diterima industri bisnis ayam broiler. Kelebihan pasar oligopoli. Produsen akan terus mengembangkan produksinya. Artinya kelebihan pasar oligopoli di sini adalah mendorong ide-ide inovasi produsen ini, termasuk saya sendiri, karena untuk mengharapkan keuntungan yang lebih serta berupaya menekankan persaingan dikarenakan persaingan yang sangat ketat. Selain kelebihan pasar oligopoli juga terdapat kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu terjadinya perang harga antara produsen. Artinya yaitu perusahaan satu akan perang harga dengan perusahaan lain, sehingga kedua perusahaan tersebut melakukan kesepakatan dalam kerjasama atau yang bisa disebut dengan kartel yang dapat merugikan konsumen. Yang kedua, sulitnya perusahaan baru bersaing karena untuk masuk ke dalam pasar oligopoli sangat membutuhkan modal yang cukup besar dari perusahaan yang sudah eksis, yang sudah terkenal, yang berkuasa lah karena mereka sudah dikenali oleh masyarakat. Sekian rangkuman dari studi kasus saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.